Ubah definisi kalian Gemini AI. Ini gimana sih saya bawanya tadi jurnal, Anda bawanya tadi saya AI. Ini ngambil dari Wikipedia. Aduh. Ngambil dari Wikipedia. Ini Anda nih nggak pernah sekolah apa gimana sih? Di situ ada kamu nggak pernah debat apa gimana? Kok saya bawanya buka. Gemini AI. Itu ngambilnya dari Wikipedia. Aduh, kacau ini orang. Gantian. Kacau Anda itu. Kejang-kejang nggak bisa ganti-gantian. Dibilang berkualitas. Nah, masalahnya kamu bantah jurnal saya pakainya Gemini AI, pakainya Wikipedia. Jurnal. Oke, saya jelaskan ya. Yang namanya kodrati manusiawi itu juga berbicara masalah sifat. Itu juga di mana di situ disebut sifat? Lah, kebaikan itu adalah sifat. Tadi coba dibaca lagi di jurnal saya nggak ada. Di situ merujuk pada apa? Merujuk pada di situ inti. Menjelaskan sifat, cuman otak. Oke, berarti kamu mau katakan kodratnya Allah itu sifat. Berarti Allah punya banyak kodrat. Sifat, bukan? Coba ulama Islam mana yang mengatakan Allah punya banyak kodrat? Jurnal kamu itu menjelaskan tentang kebaikan. Kamu kan Islam nih, kebaikan yang adalah kodrati manusia. Seperti itu. Saya dalam akidah Islam. Saya tanya kepada Anda, di ulama mana yang mengatakan bahwa Allah punya banyak kodrat? Ya udahlah. Karena ada 20 sifat Allah. Nyerocos dia. Loh, kamu kok panik? Saya tanya itu sehingga kamu ini nggak abrul. Kamu kan kamu mengatakan bahwa kodrat itu sifat. Ini moderatornya siapa? Bisa nggak saya tengahin di sini? Jurnal yang saya tanya dulu, apakah ada ulama yang mengatakan Allah itu punya banyak kodrat? Bentar. Ini aku dijawab, jangan tantrum kamu. Kebaikan adalah kodrati manusiawi, itu berbicara jawab. Allah punya banyak kodrat, itu ulama mana yang jelasin gitu? Kita nggak bahas masalah Allah. Kenapa? Langsung dia langsung rusak kan akidahnya. Iya, Demian mengatakan bahwa sifat adalah kodrat. Artinya Allah punya 20 sifat, Allah punya 20 kodrat. Rusak Islam ajarannya di Demian. Adalah kodrat adalah sifat asli atau sifat bawaan. Ya, jadi Allah punya 20 kodrat. Kamu sepakat? Itu adalah esensi di mana? Oke, Demian. Gini. Saya iakan untuk kamu, tapi kamu sepakati dulu Allah punya 20 kodrat. Sepakat? Enggak. Kenapa kau nggak mau jujur? Kenapa kau mau jujur? Jangan takut. Allah punya 20 kodrat. Kamu sepakat? Lari kan kau, lari. Demian, kamu yang melari-lari di sini. Saya tanya, kamu sepakat Allah punya 20 kodrat? Allah punya 20 kodrat, kamu sepakat? Lah kodrat jawab apa? Jawab, kamu tadi bilangnya sifat. Jangan tanya ke saya. Allah punya 20 kodrat, kamu sepakat? Jawab. Jawab lo, panik Demian. Islam rusak akidahnya di Demian ini. Ini mu'alaf ini. Demian ini mu'alaf, mengajarkan Islam memiliki Tuhan yang memiliki 20 sifat. Dibilang sifat itu kodrat, berarti Allah punya 20 kodrat. Rusak akidah Islam di Demian. Enak nggak Demian? Enak nggak? Enak nggak? Langsung merasa, tolong dong diatur dong. Kenapa kalian dia menghujat kalian Islam Allah punya 20 kodrat? Kalian doang. TikToknya coba dengerin aja ya satu-satu, jangan satu-satu dong seperti ini ya. Jadi kalau Allah punya 20 kodrat, makanya dia karena ketahuan bodohnya makanya dia mengalihkan. Loh, kamu yang nggak berani ngomong kan Allah punya 20 kodrat. Yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Yang kau masa kodrat sifat esensi kan goblok sekali. Bodoh itu. Pas ditanya Allah punya 20 kodrat, langsung berani mengiyakan. Kodrat dibilang esensi. Bisa nggak? Loh, kamu jawab dulu. Kamu sepakat Allah punya 20 kodrat? Ini di mute dulu nih. Kodrat menurut kodrat merujuk pada sesuatu yang sudah melekat atau menjadi bagian dari diri seseorang atau sesuatu. Juga pengen ngomong, woi. Gantian ya. Lanjut. Ya, betul. Ini aku pakai AI ya, pakai AI DeepSeek ya. Aku tanya apakah kodrat dan sifat itu sama. Nah, dijawab sama DeepSeek AI ya. Dalam konteks tertentu, syarat dan sifat bisa memiliki makna yang mirip dalam konteks tertentu ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Nah, ini penjelasannya. Kalau kodrat itu merujuk kepada sesuatu yang sudah melekat atau menjadi bagian dari diri seseorang atau sesuatu sejak lahir atau diciptakan.
Kodrat sering dianggap sebagai ketentuan alam atau takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya, kodrat manusia adalah lahir, tumbuh, dan mati. Kodrat juga bisa merujuk pada fitrah atau sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan, ya. Lalu, sifat itu apa? Kalau sifat itu merujuk kepada ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu. Sifat bisa bawaan sejak lahir atau bisa juga dibentuk melalui pengalaman dan lingkungan. Contohnya, sifat sabar, pemarah, dan penyayang. Nah, perbedaan utamanya apa? Kodrat bersifat menetap dan tidak bisa diubah, sementara sifat berubah seiring waktu. Kodrat dikaitkan dengan hukum alam atau ketentuan ilahi, sedang sifat lebih bersifat personal atau individu. Contohnya anjing lah ya. Kodratnya menggonggong, tidak bisa dirubah. Nah, kalau manusia itu kalau dikatakan dengan sifat, berarti punya sifat penyabar dan pendendam, itu berarti 2 kodrat kalau menurut Demian tadi. Betul nggak? Nah, ini silakan Demian menjelaskan kontradiksi. Izin saya share dulu ya teman-teman. Jadi kita di sini kan memiliki ajaran berbeda, agama berbeda, ras suku bangsa berbeda. Nah, defaultnya kita menggunakan bahasa Indonesia karena ini bahasa persatuan kita. Itu udah ketetapan founding fathers kita nih jauh-jauh hari. Karena kita bangsa yang majemuk. Nah, bahasa Indonesia ini cuma satu. Sekarang kamus resminya itu adalah KBBI. Jadi kalau betul, kita, Pak, betul. Kamusnya, Pak. ya, Lanjut. kalau kita ini mau berbicara dalam bahasa Indonesia, rujukannya itu belakangan itu, DeepSeek belakangan, AI belakangan, semua itu belakangan. Bisa dijadikan referensi berikut-berikutnya. Referensi pertama kita tuh harus KBBI. Nah, di dalam KBBI, ya, itu definisi kodrat itu apa? Ya udah kita harus hormati. Tapi masalahnya Aldo, kita ini lagi ngomongkan teologi. Nggak bisa misalnya kita bukan sebelum ke teologi, Pak Rafael. Iya, enggak gitu dulu. Atau Aldo salah. Definisi dari teologi itu kan. Dengan psikologi. Kalau kalau berdasarkan teologi, Definisi teologi bisa kamu itu beda-beda. dibuang aja. Bukan dengan teologi. Definisi teologi kamu itu mending kau Nah, buang aja tuh. teologi nih. Soalnya kalian Teologi suka rubah-rubah ya, definisi. teologi Gini, Kristen gini. sendiri itu nggak cuma Gini, satu. teman-teman. Karena kekristenan itu ada ribuan aliran. Sorry Makanya kita nih teman-teman berdiskusi teman-teman pakai gini. bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Gini ya. Ini nih Ya, nggak bisa itu. ini nih selalu Standar. menjadi framingannya ini selalu menjadi framingannya Aldo dari dulu ya. Harus bersandar pada KBBI. Kita nggak bisa. Ketika kita berbicara mengenai terminologi keimanan dalam kekristenan, hendaklah kita memakai kacamata untuk mengerti definisinya adalah kacamata dari keimanan kekristenan. Keimanan dari kekristenan itu tidak pernah sama sekali bersandar kepada definisi yang diberikan KBBI. Sebab di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja sudah memberikan definisinya untuk kita pakai. Ya, jadi yang kita pakai ketika kita ngomong tadi mengenai Osia, ketika kita ngomong dengan kodrat, rujukan kita bukan ke KBBI, meskipun kita pakainya dalam bahasa Indonesia, karena kita tahu karena terminologi ini tunggu dulu, karena terminologi ajaran kamu kan aneh-aneh. Kamu ngajarin reinkarnasi dalam kekristenan. Tidak ada reinkarnasi dalam kekristenan. Karena ajaran reinkarnasi itulah kamu kan dipecatkan seperti itu. Nah, makanya karena ajaran yang salah itu. Nah, jadi terminologinya itu tunggu dulu. Jadi terminologi dalam keimanan Kristen itu harus didefinisikan dengan kacamata definisi dari yang sudah diberikan oleh gereja itu sendiri. Betul. Sejak kapan harus merujuk kepada KBBI? Aturan dari mana? Kecuali kamu sendiri yang membuat aturan untuk grup kamu. Silahkan dari situ. Problemnya gini, Pak. Saya potong bentar ya, sebentar ya. Saya ada di bangsa Indonesia. Kita ini berbahasa Indonesia. Kalau teologi apapun, ya mau agama apapun, boleh hidup di Indonesia, merumuskan ajarannya boleh gitu. Tapi pada saat merumuskan dengan bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Jangan buat definisi Iya. sendiri. Gini Pak, gini saya tambahkan sedikit ya, sorry ya. Gini loh. Sejak abad ketiga, memang Bapak Gereja itu mereka emang suka nyolong-nyolong istilah filsafat, kemudian dirubah-rubah sama mereka. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh, personae itu artinya orang. Tapi Tertullianus dia merubah kata personae menjadi suatu pihak dalam satu perkara, dirubah tuh definisinya. Kemudian substansi dalam bahasa Latin artinya bahan, tapi dia rubah definisinya menjadi apa? Menjadi hak milik. Jadi memang mereka dari sananya, mereka nyolong istilah, kemudian mereka rubah-rubah definisinya. Nah, salah satu contohnya kodrat. Kodrat itu memang berbicara masalah sifat kalau kita merujuk kepada KBBI. Tapi mereka nggak mau gunakan itu. Mereka buat definisinya sendiri, kemudian mereka menyalahkan. Anda sepakati dulu Allah punya 20 kodrat. Gunakan KBBI. Ya. Aku mau ngomong kau botol kau, diam aja kau. Kau kok nggak berani ngomong? Apa sih? Berarti Allah punya 20 kodrat. Enggak, lu kenapa sih diskusi nggak bisa ini loh, apa sesuai dengan topik? Kamu kenapa gagap? Saya tanya, kodrat itu pencipta atau tidak? Saya tanya. Loh, kita nggak ada bahas masalah Islam, yang kita bahas kodrat. Kenapa kau lari? Lah, kamu membahasakan seperti itu, tetapi kalau nggak sesuai dengan topik, saya malas ladenin kalau nggak sesuai topik. Memurtadkan orang Islam sehingga pandangannya mereka jadi sesat. Nggak usah lari kemana-mana nih, orang bahas kodrat lari kemana-mana loh. Kamu masuk Islam, kamu nyamar sebagai Yahudi, nggak usah kabur. Di Islam. Oh, ini masih yang dibahas kodrat yang malah menanggapi dia ini sebenarnya masuknya ke Yahudi, tapi dia ngomongnya masuk ke Islam. Lalu kita lagi bahas apa? Nggak bahas Yahudi, kita nggak bahas Islam, kita bahas kodrat. Islam. Kita bahas kodrat bukan Yahudi, ya. Kita nggak bahas. Saya tunjukkan bahwa tadi kodrat itu merujuk pada esensi. Yang mana itu tadi kau bilang kodrat itu esensi dari mana dasarnya? Lihat. Saya bukakan jurnal. Dari mana dasarnya kodrat itu esensi? Dari mana? Dek, tenangkan dulu dirimu. Dari mana dasarnya kodrat itu esensi, ngawur? Ya, esensi. Allahmu itu pencipta atau enggak esensinya? Kok lari lagi malah nanya? Dijawab biar saya selesaikan di sini kamu nih. Ini saya pakai jurnal nih. Lo tahu yang bilang kodrat itu artinya esensi. Saya tanya dulu sama kamu sepakat dari jawab dulu. Kenapa kok selalu jantungan kamu? Kenapa? Saya tanya sama kamu, Allah itu esensinya pencipta atau tidak? Dari tadi kau modalnya cuma nanya doang. Dari tadi nanya doang. Pencipta itu sifat atau merujuk kepada keilahiannya yang esensinya satu itu? Yang kita bahas arti kodrat. Kok malah lagi dijawab menurut KBBI. Dijawab itu pertanyaan saya itu dijawab, silakan. Kodrat menurut KBBI artinya sifat. Kenapa nggak bisa jawab? Kayak begini Islam. Islam nggak bisa jawab. Tapi ngapain saya jawab? Saya nggak lari dari topik. Ini saya udah siapkan ini kodrat. Ayo. Tenangkan dulu dirimu. Coba. Oke. Silakan dibaca. Esensinya Allah itu pencipta atau tidak? Saya tanya sama kamu, esensinya Allah itu sebagai pencipta atau tidak? Jawab. Kodrat sama esensinya di mana samanya? Apa definisi? Saya tanya, esensinya Allah sebagai pencipta atau tidak? Esensi itu hakikat, bukan kodrat, Bahlul. Oke, kalau begitu berarti penciptanya ini pada kodratnya atau pada esensinya? Dari mana dasarnya kau bilang? Saya tanya, kamu jawab itu, kamu jawab. Oke, kalau kamu membedakan antara esensi dengan kodrat, ya ayo kita makanya membahasakan itu. Kodrat itu artinya antara esensinya Allah dengan kodratnya Allah, yang pencipta yang mana? Apa esensi itu apa artinya? Lah kodrat sama esensi itu dua hal yang Esensi itu artinya inti. Esensi itu berbicara masalah inti. Esensi adalah bagian berbicara terdalam. Masalah sifat, ngawur. Kamu jawab. Allah itu pencipta. Penciptanya itu letaknya pada mana? Pada esensinya kah? Pada sifatnya kah? Pada kodratnya atau pada apa? Kodrat dibilang esensi. Kodrat kamu jawab kok malah ngulang-ngulang. Kamu ini idiot apa gimana sih? Demian kau yang idiot. Masa kodrat dibilang kamu esensi idiot kan ya? Saya lagi tanya sama kamu ngulang-ngulang terus gak bisa jawab. Esensi itu adalah inti dasar. Kamu ini idiot apa gimana? Dijawab. Esensinya Allah itu pencipta atau kodratnya yang pencipta atau apa? Kita nggak bahas masalah esensi dengan agama lain. Nalarnya lemah ini. Ditanya apa? Kita bahas kodrat agama lain. Ngawur, mau kabur. Ya Bang Billy, Siki Ahmad kabur ganti. Kabur.
Yang dibahas kodrat malah dia lari ke masalah Tuhan. Pada hari ke-6. Kiamat di report siapa yang report kiamat, nih? kabur dia. Enggak, siapa yang report kiamat? Siapa yang report kiamat? Gak boleh. Gak ada yang report, kabur. Ada, dia di report tadi. Masa dia bilang kodrat sama esensi sama kan goblok sekali. Aduh, di report nih, siapa yang report nih tadi? Baru mau ditanyakan soal Septuaginta itu, Tuhan beristirahat berhenti pada hari ke-6 tuh di kitabnya mereka, padahal hari ke-7. Iya. Padahal di Dead Jadi bukan cuman istilah aja yang dirubah-rubah, bro, tapi mereka juga rubah-rubah kita, bro. Betul. Nanti kita lihat teks tertua mereka, Sinaiticus itu, ya. Teks Yunani tertua Sinaiticus itu kitab Kejadian tuh dimulai dari Kejadian 20, nggak ada 1 sampai 2. Artinya dari mana kalian dapat pengetahuan tentang penciptaan 6 hari penciptaan? Kan nggak ada berarti. Kita ada Septuagint, Dead Sea Scroll juga ada bang yang menyatakan Tuhan berhenti pada hari ke-6. Oh, saya punya buktinya tekstual, bukan hari ke-6 kalau Dead Sea Scroll. Hari ke-7. Nipu lagi. DDS itu nih, saya punya buktinya. Tunggu bentar. Kalau saya cukup banyak data saya di meja. Dead Sea Scroll nggak demikian. DDS itu udah saya teliti. Bang Song itu naikin kiamat lagi tuh, dia minta naik. Iya, bentar. Saya ini kelola akses dulu nih, banyak yang ini tadi. Kenapa sih di report? Emang di report apa gimana itu? Iya di report. Jangan begitulah. Nih, nipu lagi si Billy ini bilangnya beristirahat hari ke. Kita lihat dari Sinaiticus. Nih, ngawur. Nih lihat ngawur. Kebiasaan ini bidat nih. Iya, saya juga punya data dari bidat lihat nih ya. Ini saya bukan Septuaginta nih dari Elpos. Septuaginta versi apa? Septuaginta ada 3 versi. Coba kamu buktikan dari teksnya nih. Ini dikatakan apa nih di sini nih? Iya, Septuaginta ada 3 versi. Maka Allah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu pada hari ke-6 dan berhenti pada hari ke-7. Pada hari ke-6. Coba kita lihat hari ke-6. Dor. Berhenti pada hari ke-7. Berhenti pada hari ke-7. Kamu ini gimana sih baca? Langsung kejang-kejang dulu. Ini loh, Allah menyelesaikan. Kamu nggak bisa bedakan menyelesaikan dengan berhenti. Bill di mute. Coba, kamu nggak bisa bedakan antara Allah menyelesaikan penciptaannya itu pada hari ke-6 dan berhenti atau beristirahat pada hari yang ke-7. Nggak bisa kamu memahami hal ini. Maka Allah memberkati hari ke-7 itu. Gimana sih ini? Ini aku Septuaginta LA ini Ebdomi ini berhenti pada hari ke-7 nih. Iya, ini berhenti nih memang. Berhenti pada hari ke-7. Jadi selesai. Jadi dikatakan pada hari terakhir. Ini kan menciptakan. Selesai tuh menciptakan dan berhentinya di sini pada hari ke-7. Nah, coba dibuka saya. Nih. Saya buka ini aja. Besarin. Tadi masih bicara tentang kodrat ini kok tiba-tiba udah lompat sini. Jangan diselamatin dulu. Saya masih mau nunjukin jurnal dulu. Capek saya bukain langsung mau lompat topik aja nih, mau saling nolong nih wah. Enggak, kan tadi kan Anda kan turun. Nanti habis ini Anda mau sama saya boleh. Ya pakai data. Anda dari kemarin ditantangin ngomong di rumah Buddha tapi enggak ada. Dibukain dulu Bang Billy itu. Orangnya apa gimana lu? Bukain dulu, Song. Demian, bentar dulu. Saya mau fokus pada kodrat dulu nih. Tadi masih belum beres. Allah pada hari tugas kamu kau cari esensi sama bidat. Nggak pernah saya kabur sama bidat. Bagi saya bidat itu orang bodoh kok. Kamu kan Demian, saya tanya sama kamu dulu, bentar. Bidat Kita itu cuma ada dulu. Di ini masalah ini dalam perspektif Islam, ya. Kalau kamu sampai salah, kamu akui kesalahanmu. Ini dalam Islam loh ini. Nah ini kamu narasimu tadi kamu pakai itu, kamu pakai KBBI bla bla bla, lalu kamu narasikan sendiri, kamu tafsirkan sendiri. Sekarang pertanggungjawabkan itu akan berbentrokan dengan akidah Islam. Saya tanya dulu sama kamu. Kita nggak bahas Islam, kenapa kau lari ke Islam mau kabur? Itu pada apanya? Pada saya zatnya, tidak akan jawab pada esensinya, kita nggak bahas pada Islam. Sifatnya, atau pada apa?
Saya tidak akan jawab, kita nggak ada. Lah, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab kamu. Kalau kamu jawab, kamu blunder. Ini namanya PAUD. Orang cuman tanya, dijawab, kamu bantah, begitu bantahanmu dipakai pada akidah Islam, lalu kamu bilang, saya nggak mau jawab. Idiot. Kita nggak bahas Islam, gak itu namanya orang yang idiot, arti kodrat. Itu namanya orang debat, tapi cosplay jadi orang idiot. Kenapa kau udah malu? Kamu narasimu bentrokan sama akidah Islam. Begitu ditanya, pakai jawabanmu itu tadi, kamu malu kena mental. Kodrat itu pencipta. Nih, lihat nih. Saya bacakan di abstraknya nih ya. Nih, lihat nih. Ini penulisnya Adiana Adab. Bentar dulu, tenangkan dirimu. Kamu kan nggak punya referensi. Nih, lihat nih. Pakai AI bodoh ini. Nih, lihat nih. Dalam pandangan hukum Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan apa? Dengan kodrat. Itu lihat. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Kita sedang menjelaskan masalah kodrat dalam segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Ini dalam pandangan Islam. Kenapa kau bukan sifat-sifat itu aksiden. Kamu belajar lagi tentang mantik. Apa itu esensi? Apa itu aksiden? Ini ngomong filsafat, ngerti filsafat kamu ngawur. Kodrat sama esensi itu apa bedanya? Pencipta dikatakan segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Kodrat ini bukan esensi ya. Sedangkan esensi itu sesembahan. Sesembahan itu karena dia adalah sang pencipta. Ini orang, aduh, memang logika PAUD. Gak nyambung loh, yang dibahas malah Islam, yang kita bahas masalah arti definisi. Kau mosok pinter kau, sekolah aja kagak, mosok pinter. Sekolah dulu kamu itu. Kodrat dibilang esensi kan goblok sekali. Logikamu rusak. Lah ini dikatakan pencipta itu kodrat kok. Rusak kau rubah-rubah, kau itu pencipta itu kodrat. Jadi suka rubah-rubah definisi. Nah, ngomongnya itu ulama-ulama muno yang habis santri ya, santri dicabuli oleh Pak Ustadz itu santriwati. Nih lihat ustadzmu nih. Ini rame loh ini. Iya, dan di perjanjian lama itu jelas Elohim itu kita. Jadi kita harus menyelidiki dari akarnya gitu. Yahudi itu sendiri. Ini Septuaginta ya. Ini Septuaginta LAI yang terbaru ya. Kayak kata pasen ya, berhentilah dia ya. Ti himera itu pada hari ya. Ti ebdomi ketujuh. Nah itu. Berhentilah dia pada hari ketujuh. Siapa yang bilang berhenti pada hari ke-6 tadi? Makanya versi Septuaginta tuh ada 3 yang sekarang ada di tangan kita. Buktikan. Oh, tunggu sebentar, saya punya. Buktikan, tunjukkan. Banyak. Iya. Soalnya ya, orang yang manuskripnya atau gimana ya, tuh kasih bukti, jangan cuman ngomong. Enggak dong. Anda ini nggak berani debat ya kayak gini kualitasnya. Septuaginta yang kamu pakai Septuaginta versi mana? Coba tunjukkan. Ini beda nih sama ini, coba tunjukkan. Iya. Tunjukkan. Saya jauh lebih tahu tentang Septuaginta daripada Anda. Coba Anda buktikan aja, jangan banyak omong. Septuaginta itu kalian itu tunjukkan, nggak usah banyak omong. Tunjukkan datanya. Jangan kepanasan itu, dibesarin bisa host. Kok dibilang saya kepanasan? Saya minta buktinya mana? Iya, memang ini beda nih. Orang sabar ini beda dulu lah. mana? Nih. Tunjukkan. Septuaginta yang ada Loh, kok malah kita. tulisan Septuagintanya, Pak? Kamu mau Septuagintanya mana? Satu ini begini, satu ini begini. Enggak, beda gini, nih. sabar dulu. Septuaginta yang ada di tangan kita itu ada 3. Gitu mana? Mana Septuaginta yang ada di tangan kita itu ada 3. Pak, nggak usah mendeskripsikan, kamu nggak tahu apa-apa. Saya bisa jelaskan itu. Silakan. Septuaginta ada 3. Tunjukkan dulu. Tadi kamu bilang itu Septuaginta itu pada hari ke-6 tuh beristirahatnya mana? Kedua, saya minta dalilnya itu. Kamu kupingmu congen atau enggak sih? Yahudi. Yang ketiga Yahudi KW. Nah, kamu pakai yang mana? Yahudi KW. Bawa rabi-rabimu sini debat di sini. Enggak, kalau kamu nggak bisa membuktikan nggak usah ngomong. Loh, kamu mana datanya? Saya minta Septuagintanya mana? Keliru mana? Iya, sabar ya. Habis ini saya cari. Saya minta itu bukan bahas yang lain. Kamu ini ngerti dialektika? Ini kan kita lagi bahas Septuaginta. Kamu ngerti dialektika atau tidak? Septuaginta yang kamu ngasih fitnah seperti itu langsung dijawab, bukan lompat yang lain. Kamu nggak nyambung ini. Makanya ini kamu kalau debat seperti ini langsung kalah. Tahu nggak? Makanya kamu nggak berani debat. Tunjukkan datanya mana?
perjanjian lama Elohim ya, artinya kita nggak? Coba Bapak lihat aja di perjanjian lama. Perjanjian lama kitanya. Iya, saya mau minta teksnya langsung bukakan. Oke, tunggu ya. Oke, bentar. Enggak tunggu sekarang. Loh, enggak dong, data mesti dicari. Enggak bahas yang lain, nanti bahas sejarah lagi. Data ngapain kalau mau bahas sejarah nanti sejarah, sekarang ngomong tekstual. Anda ini nggak paham ya memang cara dialektika. Ini pantesan mintanya di roomnya sendiri karena saya enak jidatnya sendiri. Lo di sini lo masuk lo dalam jebakan Batman. Iya kan kau udah tahu, memalukan. Korban banting ayam aja dukun, memang ajaran dukun. Kau tidak tahu. Yahudimu itu ajaran dukun. Banting ayam itu ajaran apa tuh? Dukun santet. Dukun santet ajaran Yahudi. Pagi-pagi itu jangan teriak-teriak, memang ini. Ya, Mat. Memang Mat, pagi-pagi itu bersuka-cita, Mat. Jangan teriak-teriak. Ajarannya cari korbannya dengan cara apa? Dengan cara banting ayam. Ini emang dukun. Ajaran dukun. Oke, kita lihat ya. Tunjukkan dalilnya mana, Dek? Tunjukkan. Oke, kita lihat sejarah dulu, baru kita sejarah lagi. Ini gimana sih? Sabar. Gimana? No, saya nggak lagi bahas sejarah. Tadi Anda kasih fitnahan itu. Langsung jangan melebar kemana-mana. Nanti langsung lari Anda dari pembahasan. No, saya mau fokus pada teks. Mana teksnya? Saya bacakan mana teks Yunaninya? Saya bacakan mana? Sabar. Ya, aslinya. Saya mintanya langsung ayatnya loh. Bukan ngomong sejarah, nggak nyambung. Anda ngomong sejarah Septuaginta aja nggak sampai Anda pada literatur itu. Kita tunjukkan. Anda nggak punya literatur apa-apa membahas sejarah. Pakai karang-karangan buku punya sekali, Mat. Nah, yang saya minta itu tadi tuh, yang Anda bilang bahwa beristirahatnya itu pada hari ke-6 mana? Sejarahnya mesti diurut dulu, Mas. Sabar dulu. Nah, saya mau minta teksnya. Kamu bilang Septuaginta banyak versi bla bla bla, isinya kemudian salah dan surat. Mana? Buktikan. Iya, sabar, Mas, sabar. Buktikan, jangan banyak omong sama saya itu. Saya itu paling sabar dulu, orang bagaimana mau nyari, Mat, dulu bacot mulu. Sabar dulu. Makanya lu kalau nggak punya data jangan ngomong. Lo nggak sadar diri ya? Nggak punya data kok banyak omong. Masih nyari lo. Saya kalau ngomong Pak, data sudah siap. Bukan orang nggak punya data tapi ngomong kayak Demian ini. Demian tadi udah blunder mengatakan kodrat itu sifat. Gimana kodrat itu sifat sedangkan kodrat itu dikatakan sebagai pencipta. Berarti Allah kodrat yang pencipta, ada kodrat yang bukan pencipta. Rusak ajaran Islam gitu, Demian. Ada kodrat yang bukan pencipta, sedangkan kodrat itu pencipta. Kalau kodratnya banyak berarti ada kodrat yang bukan pencipta. Rusak itu makanya harus esensi, Dodol. Gak paham kok Dodol sama logika, makanya di sekolah dulu lah. Ini saya lagi edisi kejam ya teman-teman, karena sama setan ini mesti diinjek-injek otak. Soalnya kau kan dong, makanya kejang-kejang. Kau paham nggak? Yang kejang-kejang itu kamu bilang Allah punya banyak kodrat. Nah, sedangkan kodrat itu dikatakan pencipta. Ya, sedangkan kalau kamu katakan itu sebagai sifat, ada 20 sifat, ada sifat pencipta, ada sifat yang bukan pencipta. Besarin saya dong, besarin. Rusak kamu. Enak nggak? Nih, saya tunjukin lagi. Coba besarin saya dong, host. Mana coba? Mana? Bisa besarin saya nggak, host? Loh, itu mana sumber primernya mana? Sumber primernya mana? Saya minta itu sumber primernya, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba dibukain Google Translate. Ini sumbernya dari KBBI. Ini gimana? Kau mau sumber dari mana? Kau kan suka buat sumber sendiri. Oh, ngarangmu aja ini makanya orang PAUD. Dari tadi saya nunjukkan data, dibilangnya datanya karangan saya sendiri. Ini memang orang PAUD. Masa dia bilang, bahkan masih bagus saya bilang PAUD, idiot. Itu idiot. Coba saya nunjukin data, dibilangnya karangan saya sendiri. Ini kan Anda ini artinya nggak punya otak itu. Orang nunjukin data jelas jurnalnya apa, penulisnya siapa, judulnya apa, abstraknya apa. Besarin saya dong ini kok. Bahkan sampai isinya apa saya tunjukkan, malah karangan saya dibilang. Aduh, nggak bisa dibesarin nih, parah sekali. Udah, logikamu udah rusak di situ. Makanya belajar logika dulu. Blunder terus narasi. Nggak bisa kelihatan nih. Esensi inti, hal yang pokok itu namanya esensi. Inti. Iya, jadi yang namanya esensi sama kodrat itu dua hal yang berbeda dong.
Dongo dalam KBBI sekarang kalau begitu berarti esensinya Allah itu pencipta, kodratnya Allah bukan pencipta. Nah, udah emosi langsung ini dia kena azab. Jadi kalau kodrat itu sifat, ada 20 sifat. Berarti kalau sifatnya itu adalah pencipta, ada sifat lain yang bukan pencipta. Kalau nggak ada dia langsung tenang hidup ini. Iya, dia udah emosi dia. Emang enak disentak-sentak loh. Makanya jangan bodoh. Aku kalau ngomong sama orang yang udah keterlaluan begitu, sikat aja sekalian. Allah punya 20 kodrat. Karena kodrat itu sifat. Ini bahlul ini. Malah Alkitab Kristen itu sudah ada lebih dulu ya Pak Kiamat ya, daripada Alkitab Islam itu ya. Oh, kitab dongeng itu dongeng Arab. Oh, itu mah buat tong sampah aja Pak, isinya bejat gitu. Yahudi dukun ayam. Mana dalilnya Yahudi dukun ayam? Ya, kenapa? Oke. Mana datanya Yahudi dukun ayam? Mana? Nih, Bible mana? Blue Letter Bible ini mana datanya yang saya minta kopeng? Ini data ya. Datanya mana? Sumbernya yang saya minta bukan Google Translate. Kamu ini gimana sih, Dokon? Dukun ayam mana datanya dukun ayam? Blue Letter Bible Septuaginta. Tunjukkan. Ini nih. Lo buka kamera yang bener. Blue. Saya cek ya. Saya cek. Saya cek ya. Blue Letter Bible hari keberapa? Hari ke-6, Ahmad. Coba saya cek nih. Yang berapa? Kejadian 2 ayat 2. Nah itu Domi itu ke-7 loh. Itu yang ke-7 yang bawahnya, yang atasnya Bang. Wah itu mah sama aja dari yang sumber saya tunjukkan tadi. Wah ini. Enggak Bang, coba baca hari ke-6 yang di sini Bang. Kalau yang dia bawahnya ke-7. Kamu bisa Yunani apa enggak gitu loh. Nih ya, nih. Selesaikan Mbak, selesaikan. Nih. Bentar dulu. Itu loh ya. Mana tadi ya? Nih. Enti Hemera. Kai dulu dong, Bang, Kai. Terus? Sinatelesen. Ya, selesailah atau finishlah Hoteos Allah. Enti Merati Ekti hari ke-6 ya. Ke-6 jedor. Ada lanjutannya loh. Salah menyelesaikan. Aduh rusak sekarang. Kita lihat jedor di situ. Kita lihat. Selesaikan dulu tadi Yunaninya. Selesaikan dulu tadi Yunaninya. Billy, selesaikan dulu tadi Yunaninya. Kasih dulu tadi Yunaninya dibacain lagi. Selesaikan dulu Yunaninya, Billy. Selesaikan dulu Yunaninya. Jangan cedar-ceder dulu. Itu jelas. Aku bisa tuh hari ke-6. Selesaikan dulu, kasih tunjuk tadi Yunaninya. Itu ada kata ke-7 di situ. Iya, ke-7 di bawahnya. Nih, berhentilah iya pada hari ke-7, tapi penyelesaiannya itu kan bukan pada hari ke-6. Ini kitab kalian loh. Ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7. Mana ada hari ke-7? Lah ini kan kitab kalian. Mana kasih tadi teks Yunaninya? Kenapa kasih teks Yunaninya tadi lagi kasih? Nah, tuh. Silakan dilanjutkan Pak Hob. Oke. Safe telesen hoteos ya ta. Terus diselesaikanlah atau difinishkanlah enti Himera itu kan hari. Iya. Pada hari ke-6. Iya, pada hari ke-6 ternyata salah. Yang berhenti. Nah, ketika pada hari ke-7. Oh, nggak boleh curang. Fokusnya ke teks Yunaninya dong. Fokusnya ke teks Yunaninya, jangan terjemahannya. Loh, ini kan kitab kalian Kristen gimana sih? Ini kitab kalian Kristen loh. Nih, kitab Kristen nih. Ya.